Oke, kita mulai ya untuk sesi malam ini. Saya nggak terlalu malam. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Insya Allah nih ya, kita akan malam ini ngebahas ini ya. Lanjutan yang kemarin. Jadi meteorologi. Nah, kenapa kok meteorologi gitu ya? Oh ya, sebetulnya suara saya udah kedengeran belum ya? Takutnya belum nyampe gitu. Jelas, Pak. Oke, thank you ya. Nah, seperti yang tak sampaikan kemarin, nanti kan ada 50 soal ya. Di mana 15 soalnya itu geologi, 15-nya kan meteo. Nah, ini kan sudah mencakup 30 per 50 ya. Ya, jadi kan hampir 60%-nya gitu ya. Oleh karena itu, kita bahas yang porsinya lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, sekilas kalau untuk soal meteorologi di OSP itu mirip-mirip dengan yang ada di apa ya? Ada di bumian ya, geologi ya. Topik yang di tahun 2024 itu membahas soal bencana ya, soal angin puting beliung ya. Tahun 2022 saya lupa ya tadi apa yang ngebahasnya. 2022 itu stasiun meteorologi ya. Kemudian 2020 tuh puting beliung lagi. Nah, terus tahun terakhir ya, itu soal iklim. Nah, jadi secara umum bisa jadi nanti bisa soal bencana juga ya. Ya, soal bencana. Bisa jadi soal El Nino, La Nina yang terjadi juga bisa. Nah, jadi coba aja nanti update-update beberapa kejadian bencana di Indonesia beberapa tahun terakhir ya. Nah, itu untuk topik soalnya ya. Nah, kemudian untuk submateri yang keluar apa saja gitu ya. Nah, setelah sekilas ya, sekilas aku di 4 tahun terakhir ini ya, yang banyak keluar itu hampir ada ya. Itu soal atmosfer sebenarnya ya. Ya, atmosfer. Ini bisa soal membahas soal ini ya, apa namanya, struktur atmosfer gitu-gitu, soal gas juga ya. Nah, ini beberapa kali keluar poin pertama. Yang kedua ya, nanti soal hitungan di mana? Hitungan di meteorologi. Apa hitungannya? Nah, misalkan gaya gradien tekanan FP ya. Kemudian ada menghitung apa lagi ya? eh ini terus mengubah ini ya, misalkan satuan ya, knots ke meter per second dan seterusnya gitu ya. Itu terus tadi saya ngitung apa lagi ya? Oh, ngitung ini, ngitung apa namanya? Suhu ya, suhu terhadap ketinggian gitu ya. Kemudian hitungan eh selain suhu ada tekanan ya juga ya. Itu sih ya. Sama beberapa nanti nyambung sama kimia ya, kimia. Nah, jadi hitungannya ada di meteorologi. Coba kalian dipelajari ya. Nah, gaya gradien tekanan, gaya Coriolis. Nah, seperti itu. Jadi itu mesti dipelajari ulang. Oke, langsung saja ya. Nanti seperti kemarin, saya nggak ngebahas teorinya, tapi nanti dari soal yang ada kita coba review teorinya seperti apa, gitu ya. Jadi biar langsung diterapkan di soal aja gitu. Baik, kita mulai dari nomor satu ya, tahun 2024. Boleh, Abimanyu ya, boleh dibaca nomor Manakah di bawah ini yang salah? ya, yang salah dari apa? Tornado ya. Ya, saya kira apa? Oke, coba. Yang Yang mana? yang B bukannya? Ya, yang B ya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Proses terbentuknya tornado gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ya, prosesnya ya. Ini ada dua apa namanya? Dua eh massa udara yang berbeda ya, bertemu seperti ini. Ya. Nah, membentuk kayak menggulung ya, kayak vortex, kayak pipa seperti ini.
Nah, kemudian kalau kan terjadi apa namanya? Nanti ada namanya updraft ya. Updraft itu udara yang naik ke atas seperti ini. Ya, nanti membentuk awan cumulonimbus di sini. Kemudian disebut sebagai tornado itu kalau misalkan dia udah keluar ini ya, apa namanya? Belalainya ke bawah. Itu namanya tornado seperti itu. Kalau belum ada sampai mencapai tanah, ya itu tidak disebut sebagai tornado ya. Kayak gitu. Nah, ini fasenya ya. Fasenya adalah atmosfer yang tidak stabil. Yang tidak stabil itu seperti apa, Pak? Biasanya diawali dengan daerah yang bertekanan rendah ya. Daerah bertekanan rendah itu kan membuat angin bertemu di sini ya, mengalir ke tekanan rendah. Kebetulan awan cumulonimbus, wind shear itu tadi. Wind shear itu yang ini loh, apa namanya rotasi horizontal tadi, yang ini. Nah ini. Nah kemudian setelah itu rotasi yang vertikal. Nah tadi loh, yang ada ini. Nah vertikal ini. Nah kemudian mana tadi? Ini ya, funnel cloud. Nah funnel cloud itu yang muncul corongnya ini. Nah corongnya muncul dari awan, kemudian kalau menyentuh tanah namanya tornado. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bahas tadi ya, em, tornado angin siklonik ya, ya karena kan tekanannya daerah yang low ya, ya betul ini. Kemudian skalanya ini betul Fujita ya. Berputar kencang betul ya. Eh, Terbentuk ketika udara hangat tabrakan dengan udara yang kering ya, betul juga ya. Tadi kan ini ya, udara yang panas dan lembab ya, ya ini bertemu dengan udara yang dingin dan kering ya, gitu. Jadi jawaban yang apa namanya? Jawaban yang salah yang B ya. Ya, harusnya mengelilingi tekanan yang lebih rendah atau low. Gitu ya. Oke, next ya. Setelah Abimanyu, Afif silakan. Syarat utama pembentukan fenomena tornado dalam awan supercell adalah hmm, yang A, betul nggak? Apa nih adanya awan, adanya vortex ya, betul. Jadi kan disebut sebagai tornado kan muncul vortex. Vortex itu yang apa ya? Tadi ya. Ini ya. Nah, pipa ini kan, pipa vortex ini. Nah, ketika ada pipa vortex yang ini pipa juga ya. Nah, itu terbentuklah tornado. Itu yang paling utama ya. Ya, ada pipanya, ada semacam pipanya itu. Oke, 18. Arin, silakan. Mengapa tekanan udara lebih tinggi di permukaan laut daripada di atas pegunungan? Oke, Eh, yang mana? Kenapa? yang karena ada lebih banyak molekul udara yang mengalami gaya gravitasi di permukaan bumi. Ya, betul ya. Jadi, kalau kita lihat di sini kan, ini ya, apa namanya? Ketika kita lihat ya, tekanan udara kayak gini. Nah, itu kan kalau semakin jauh ya, semakin jauh dari bumi kan gaya gravitasinya makin kecil, gaya tariknya. Sementara kalau dekat permukaan bumi gaya tariknya besar. Nah, akibatnya banyak molekul yang tertarik ya di bagian dekat dengan permukaan bumi. Maka ini ya, yang dekat di pantai, dekat permukaan bumi, yang di dekat paling bawah itu bisa lebih tinggi dibanding yang menjauh dari permukaan bumi ya. Ya, karena gaya tarik gravitasi, gaya tariknya besar sehingga banyak molekul yang terkumpul di bawah. Ya. Oke, jawabnya betul. Oke, 19. Em, Davi silakan. Lapisan lapisan atmosfer manakah yang suhunya meningkat terhadap ketinggian? Oke, yang mana nih? Coba cek di sini. Jadi semakin tinggi semakin panas. Mana kira-kira? Termosfer, Oke, selain termosfer apa? stratosfer. Ya, betul. Jadi jawabannya apa? Jawabannya berarti apa? 19. Jawabannya adalah yang dua berarti ya. Stratosfer boleh, termosfer juga boleh. Ya, oke. Tapi konteksnya ini mungkin ya
Ya dua-duanya bener sih menurut saya. Kan meningkat juga ini. Ini juga. Oke, 21. Ya, 21. Fatih silakan Mas Rizky Fatih. Sumber energi yang digunakan untuk gerak atmosfer, termasuk tornado, adalah panas, uletan yang dilepaskan dalam proses pembentukan awan. Ketika terjadi pengembunan uap air menjadi butir air, apakah yang dimaksud dengan panas laten di kalimat tersebut? Panas laten itu yang diserap atau dilepaskan dari saat satu zat berubah ya, Pak? Yang A, Ya, betul. Jadi ketika ada fase dari misalkan ini ya, misalkan solid menuju ke liquid. liquid. Nah, berarti ini apa nih? Melepas atau membutuhkan? Solid ke Itu liquid. membutuhkan, Pak. Ya, ada panas yang dibutuhkan. Ya, betul. Ini perubahan Ya. fase. Ya, betul. Nah, oke, 22. 22. Rara, silakan. Jenis awan mana yang berhubungan dengan terbentuknya tornado yang cumulonimbus? Ya, cumulonimbus ya. Dapat kita lihat tadi di gambar yang tadi ya. Nah, ini kan awan apa nih? Cumulonimbus ya. Besarnya. Oke, next. Nomor berapa? 23. Ya, 23. Rido, silakan. Lorong yang terbentuk akibat tornado seperti foto di atas biasa disebut sebagai eh, cloud funnel yang di Oke. Secara umum itu betul ya, cloud funnel. Tapi kalau kita merujuk pada konteks gambar di atas ya, itu paling mendekati sebenarnya itu condensation funnel, funnel ya. Ya, ini sebenarnya oke juga, benar juga. Cuma kalau secara spesifik, yang C ini lebih spesifik. Kenapa? Nah, ini saya komparasi ya. Bedanya konteksnya tadi kalau kita lihat ya, konteksnya tadi kan, nih, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kira-kira cuacanya kayak gimana di sini? Ada apa? Cuacanya gimana? Cuaca di sini? badai. Badai. Terbentuk apa aja di sini? Ada ini ya. Ada perubahan. Ini kan ada proses kondensasi ya. Nah, karena kan ada awan di sini pasti kan biasanya ya. Ya, ada awan di sini, ada kondensasi dan sebenarnya ini cloud funnel juga kalau kita sebut sebagai cloud funnel ya. Kan karena dia funnelnya keluar dari cloud. Nah, cuma yang lebih tepat itu condensation funnel ya. Nah, kenapa? Karena itu hasil prosesnya kan ada proses kondensasi yang terjadi di sana gitu ya. Nah, ada kondensasi uap air ini. Nah, gitu. Jadi em, ini pendapat aja ya. Ya, kalau saya sih lebih ke sini. Kalau cloud funnel lebih lebih umum lah gitu ya. Tuh. Oke, 26. 26 siapa ya? 26. Nadia, 26. Kriosfer sebagai salah satu komponen iklim mempunyai peran penting dalam pembentukan iklim di permukaan bumi. Apa fungsi utama dari kriosfer di bumi? Oke, kriosphere itu apa sih? Apa? S. Ya, es. Nah, fungsi es ini apa kira-kira? Es. Es itu ada di mana kalau di bumi kira-kira? Di kutub. Oke, di kutub ya. Ini ada es di sini. Nah, fungsi es di kutub ini kira-kira apa? Fungsinya terhadap sistem di bumi lah gitu. Kalau ada es itu fungsinya apa? Kira-kira. D. Iya, betul ya. Termohalin ya. eh Dampaknya apa sih terhadap termohalin dengan adanya es ini? Atau gini, arus termohalin itu arus yang seperti apa yang Nadia pahami termohalin? Arus yang bergerak dari mana? Karena perbedaan apa? Termohalin. Perbedaan Suhu. ya suhu atau densitas ya, lebih utama densitas ya. Dia dari mana ke mana? Dari kutub menuju ke ekuator ya. Ekuator. Iya.
Tadi kan es ini kan membuat ini ya, densitas udaranya lebih, densitas airnya ya lebih tinggi ya kan. Nah, dia bergerak menuju ke ekuator yang densitasnya lebih rendah. Ya, jadi fungsinya mempengaruhi arus termohalin ya. Ya, karena ada es di sini airnya menjadi lebih dingin ya, bergerak ke yang lebih hangat di sebelah sini. Itu ya. Oke, 27 ya. Siva silakan. Pilihlah jawaban yang merupakan salah satu manfaat dari adanya es di kutub. Oke, es itu kalau dikutip mau dibuat apa sih kira-kira? Yang D gimana ya, Pak? Oke, jadi es di kutub itu ini ya. Kalau kamu tinggal di kutub, esnya buat apa sih kira-kira? Kira-kira buat apa kalau punya es tuh? Nah, kalau kamu sebenarnya manfaatnya ya, yang secara real ya, yaitu sebenarnya yang A kalau saya. Apa nih? Menyediakan sumber air segar di kutub. Nah, karena apa? Kan dari kalau kamu ke kutub ya, itu kan ada ini ya, enggak apa? Misalkan lagi musimnya summer gitu ya, kena panas di kutub itu kan dia akan meleleh sebagian ya. Atau orang-orang di sana juga memanfaatkan untuk kalau orang mau apa tuh, mau minum, orang di kutub itu kan gimana? Jadi ngambil balok es ya, balok esnya itu dimasak pakai api gitu ya. Ya, jadi menjadi sumber apa? Ya, sumber air segar ya di sana gitu. Kan itu manfaat kan? Ya, manfaatnya itu. Gitu ya. Simpel sih itu. Maksudnya ini kayak ya begitu. Nah, coba kita bahas lagi. Apakah dengan adanya es itu menambah salinitas? Masih ingat nggak grafik salinitas? Paling tinggi di mana salinitas itu? Di lintang berapa? Ada yang masih ingat? Bintang 30. Ya, betul. 30 sampai ya 30 ya. Ya, paling rendah di mana? Di di kutub yang paling rendah ya. Ya, sedangkan di sini ya. Gitu. Jadi bukan menambah ya berarti kan. Gitu. Oke. Oke, jawabannya yang A ini. Oke, nomor 28. Eh, ke atas lagi ya, Abimanyu silakan. Di Rancaikek terjadi perubahan tata guna lahan yang berpengaruh terhadap iklim lokal, yang mana lahan bervegetasi sangat berkurang dan digantikan area industri. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan mendapatkan bahwa iklim punya peran besar terhadap kehidupan di permukaan bumi. Faktor iklim apakah yang yang memengaruhi pola vegetasi di permukaan bumi? Oke, vegetasi itu kan berarti apa? Kayak tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan, ya. Ah, kira-kira tumbuhan itu ya sangat terpengaruh faktor apa kira-kira yang mempengaruhi tumbuhan di permukaan bumi? Yang curah hujan sama suhu, ya. Iya betul, curah hujan sama suhu. Kan kalau banyak curah hujan kan tumbuhannya lebih subur. Suhu juga Hmm, berpengaruh ya. ya. Suhu tuh kayak suhunya dingin, tumbuhannya juga tertentu sama juga ya. Kenapa kok yang lain nggak? Ya misalkan arah angin itu kan nggak terlalu berpengaruh ya. Arah angin. Salinitas itu juga nggak terlalu berpengaruh. Ozon ya tidak berpengaruh. Ya. Nah ini kelembaban intensitas itu sebenarnya ini berpengaruh ya. Tapi ini kelembaban nggak tidak terlalu. Ya. Jadi yang sangat signifikan curah hujan karena tumbuhan itu butuh air ya dan juga suhu tertentu ya untuk dia bisa survive gitu. Oke, 29 ya. 29 Afif silakan. Zona biomasa manakah yang memiliki suhu rata-rata tahunan yang mendekati 0 derajat Celcius? Oke, berarti daerah yang dekat-dekat sama kutub sini ya. Apa namanya? Daerah apa namanya? Yang seperti ini. Tundra. Eh, Iya, betul. Apa? Tundra ya. Betul. Oke, ya. Oke, berikutnya. Arin. Gun Belani adalah alat meteorologi untuk mengukur
radiasi matahari. Ya, betul ya. Bentuknya seperti ini. Nah, dia fungsinya untuk radiasi matahari. Oke. Oke. Davi yuk sama ini. Kamu diminta apa nih? Mencari apa? Davi. Temperatur. Oke. Jadi ceritanya ini ada apa? Coba dibaca dari awal. Baca. Ada. Ada apa? Ada balon udara ya. Balon. Balon ya. Balonnya ada balon nih sini. Ya kan ada balon. Nah, terus tinggi balonnya berapa nih tingginya? 5, 5,5. 5,5. Nah, diketahui kan di permukaan kan ada temperatur di sini nih ya. Jadi di alam misalkan. Temperaturnya berapa? 20, 27. 27. Nah, kamu diminta ukur apa? Temperatur di mana? Di lapisan yang di sini ya. Yang ada balonnya itu kan. Ya enggak? Di sini berapa ya? Oke. Tingginya tadi 5,5 kilometer ya. Berarti harusnya temperaturnya lebih apa kalau ke sana? Lebih Lebih rendah. lebih rendah. Oke. Nah, rendahnya berapa nih? Setiap kilometernya dia rendahnya berapa? Lapse rate-nya. Ada nggak? Ada Berapa nih? 10 derajat Celcius. Ya, 10. Berarti setiap setiap naik 1 kilometer turun berapa? 10. Turun 10. Oke. Nah, ini kan sampai berapa ketinggiannya? 5,5. Oke, 5,5. Berarti turunnya berapa? 55. 55. Ini kan turunnya ya. Nah, berarti temperatur di sini berapa? 27 dikurangi 55. 55 berapa? Minus 28 ya. Derajat apa nih? Celcius. Celcius ya. Oke. Gampang ya. Oke. Oke, kita bahas yang 2022 ya. Arin Davi, Rizky ya, Rizky Fatih ya. Langsung aja nih sini. Apakah nama alat meteorologi yang digunakan untuk menghitung berapa banyak kehilangan air dari tanah dan tanaman? Hmm, apa ya? Isi meter bukan, Pak? Kalau Betul ini ya. meter kan, no. Iya, Ya, iya. yang lain tahu nggak apa ini? Saya cuma tahu hygrometer sih, Pak. Hygrometer buat Oke, kelompok, kalau nggak salah, Pak. Kirano apa? Kirano apa ya, Pak ya? Kalau nggak Belum salah tahu, ini Pak. inframerah kalau nggak salah ya. Kita mau cari ya. Oh, inframerah. Transitometer itu ukur visibilitas, Visibilitas. Berarti buat jarak kabut-kabut pandang, gitu ya, Pak? jarak pandang. Oh, Silo itu ketinggian awan apa ya? hmm, Ketinggian dasar awan apa ya? Nanti coba dicari ya. oke, Pak. Ya, tapi yang ini meter nih jawabannya. Oke. Oke, oke berikutnya ya. eh Raras, ya nomor 17. A tank with a 1 meter volume contains 51.6 gram of water vapor. If 12.9 grams of water vapor is provided to the tank, the system becomes saturated. How much water vapor mass is required to saturate the tank, and what is the current relative humidity of the tank? Oke, berarti kamu diminta untuk apa nih? Mencari apa? How much apa nih? Berapa banyak apa yang dibutuhkan untuk sampai apa? Saturated itu artinya apa? Jenuh ya. Ya, jadi seberapa banyak sih uap air yang dibutuhkan, masa uap air yang dibutuhkan untuk required to saturated untuk suatu tank itu apa? Jenuh ya. Ya, gitu kan. Coba dibaca di sini. Kan awalnya berapa? Awalnya 51,6 kan? Ya enggak? If Ya, 12.9 gram of water vapor is provided to the tank, ya, ketika ditambah ya.
tambah ke tank, the system become saturated. Ya. Jadi ketika ditambah ini jadi apa? Jika ditambah ini jadi saturated. Berarti how much? Berapa banyak saturatednya? Ketika berapa jumlahnya? Berarti gimana? Tambah berarti Iya, iya, betul. 64,5. Berarti dia saturated ketika 64,5 ya. Oke, ketika ditambah ini kan. Oke. Nah, sekarang eh, kondisi RH relative humidity sekarang tuh berapa? Masih ingat nggak RH tuh rumusnya apa? Massa uap air aktual ya. Aktualnya dibagi maksimalnya ya. Maksimal tuh jenuhnya dikali 100% itu kan. Tadi saturatednya di berapa? Maksimalnya berapa tadi? Berapa nih? 64,5. Ya, 64,5. Nah, aktualnya awalnya kondisinya berapa? 51,6. Ya, 51,6. Berarti dikali 100%. Ketemunya berapa kira-kira? Hmm, yang punya kalkulator? Oke, mana? Kita nyari HP dulu. Saya belum hitung. 80%. 80 ya. Oke. Oke, udah paham ya kira-kira ya? Paham. Oke, next ya. eh Lanjut habis Rara Rido ya, 18. Fenomena jet stream diduga sebagai salah satu penyebab Eropa sering menjadi tempat hotspot gelombang panas. Manakah pernyataan yang benar mengenai jet stream? Oke, yang benar ya. Nah, ini di bawah tuh ada gambar jet stream ya. Di bawah ada gambar jet stream nih. Ini gambarnya. Ini posisi terbentuknya ya. Ada di dua pertemuan sel, misalkan Hadley sama Farrell ya, Farrell sama Polar. Ini ada polar jet stream, ada subtropical jet stream. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana kira-kira? Dari gambar ini deh, udah ada clue-nya. Kira-kira yang mana? Yang C. Ya, Aliran betul ya. Ini ya, dari barat ke timur. timur ya, betul. Ya. Oke, berikutnya ya. Hmm, Nadia, silakan 19. Daerah yang memiliki kondisi angin dan arus laut yang tenang di sekitar ekuator dinamakan Berarti di lintang 0 namanya apa? Apa di sini? Lintang 0 ini. Yang yang apa? Ini loh. Nah, ada nih. ITCZ. IT ya, Intertropical Convergence Zones. Apa itu ITCZ ya? Jadi ketika ada ini kan ada trade winds. Trade winds itu angin apa? Angin pasat ya. Angin yang bergerak dari subtropical yang 30 ke ekuator. Jadi ketika ada angin seperti ini bertemu, nah kan ini saling meniadakan, saling bertabrakan gitu ya. Ketika saling bertabrakan kan dia apa ya? Kondisinya menjadi tenang gitu ya. Ya, harusnya ketika saling bertemu kayak gini. Ya, gitu. Jadi di ekuator ini ya. Ya, itu. Oke, 20. Siva 20. Manakah di antara material di bawah ini yang memiliki albedo paling tinggi? Oke, albedo ya. Ini ada dua ya. Jadi albedo yang tinggi itu adalah yang di apa ya? Apa ya namanya? Dibalikkan ke atas ya, di apa? Dipantulkan kembali lebih besar. Nah, kalau yang memantulkannya lebih besar berarti albedonya lebih besar nanti gitu. Jadi banyaknya yang dipantulkan itu yaitu albedo. Nah, ini tergantung dari apa? Nah, ini kan dibaca nih. Kalau yang low, yang apa nih? Yang warnanya lebih apa? Gelap ya. Kan dia menyerap. Kalau yang cerah dia lebih banyak memantulkan. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Yang C. Ya, C awan ya. Ya,
awan, es gitu, snow. Oke, berikutnya ya, Abimanyu. Berapakah, berapakah ketinggian lapisan tropopause di ekuator dan kutub secara berurutan? Mm. Nah ini tuh, ini kan di ekuator. Lebih apa di ekuator? Lebih tinggi, Oke, kira-kira kenapa sih lebih tinggi di ekuator? karena suhunya kan lebih panas jadi mengembang gitu. Ya betul, jadi ada suhunya lebih panas, banyak penguapan, udaranya lebih mengembang. Betul. Berarti cari yang depannya lebih tinggi ya, belakangnya lebih, maksudnya ya ekuator lebih tinggi. Berarti kan antara ini atau ini. Siapa yang mana? Iya, yang 17. Ya 17. Betul. Oke, berikutnya ya. Afif ya. Hujan yang terjadi di daerah tropis 2 kali dalam setahun dan biasa terjadi pada waktu sore hari setelah terjadi pemanasan maksimal antara pukul 14.00 sampai 15.00 dinamakan Nah, apa tuh? Yang sini. habis seharian panas, habis itu hujan. Seharian panas hujan. Di antara tiga opsi ini ada di sini jawabannya. Yang mana kira-kira? Ini Zenital. ya zenital, betul. Zenital. Nah, kalau yang lain kan ada frontal tuh pertemuan dua massa udara yang berbeda, ya. Terus orografis itu yang terjadi di depan pegunungan ya. Nah, jadi jawabannya adalah zenital. Oke, ini klasifikasi iklim Köppen ya. Nah, untuk berikutnya Arin ya, Arin. Termasuk klasifikasi iklim Köppen manakah Gunung Everest di Nepal? Oke, Everest kan. Jadi aku coba preview dulu. Iklim Köppen itu kan salah satunya mengandalkan dari faktor suhu dan juga curah hujan ya. Nah, secara umum ya, ini secara umum. Kalau yang di ekuator tuh simbolnya yang A ya, ini ya, yang warna merah-merah ini. Ya, makin ke sana tuh makin ke arah E ya, ya. Tapi nggak selalu juga, nggak selalu. Cuma secara umum aja. Nah, kita lihat kan sekarang di Nepal kan di sini ya, ya. Nepal kan di sini. Warnanya apa di situ kira-kira? Di sini. Biru. Ya, biru. Berarti apa? EF. Ya, ini lebih ke kalau ini kan banyaknya biru muda ya. Jadi ET ya. Kalau EF itu lebih dingin banget tuh di daerah ini loh. Mana? Kutub-kutub ini. Ya, Greenland, Antartika gitu ya. Nah, ini masih sampai di ini kalau kita lihat sini kan warnanya kan lebih ke biru muda kan. Ya enggak? Jadi jawabannya IT ya, lebih tepatnya. Jadi nanti tergantung ya, nggak selalu bahwa di sini tuh E itu di paling sana enggak, tapi juga tergantung pada tadi suhunya dan seterusnya. Oke, 25. Lanjut siapa? Habis ini ya, Davi ya. Davi. Klasifikasi iklim yang ditentukan berdasarkan ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi di Indonesia dinamakan klasifikasi iklim. Apa nih? Ini kan ada nih vegetasinya macam-macam nih, makin ke atas ditemukannya lumut ya. Terus suhu suhu ya. Nah, ini clue-nya orang Jerman deh. Kira-kira yang kira-kira namanya orang Jerman mana? Yang mana kira-kira? Smith Ferguson. Nah, jawabannya Junghun ya. Junghun. Jadi Junghun ini sebenarnya orang Jerman yang diuntus sama orang Belanda. Sebenarnya dia background-nya dokter ya. Kebetulan habis baca bukunya saya. Junghun. Oke, 26. 26. Habis Davi, Pak Fatih ya. Bila pernyataannya benar mengenai fenomena El Nino. Pernyataan satu, pembentukan awan terjadi di barat Samudra Pasifik. Pernyataan dua, downwelling terjadi di timur Samudra Pasifik. Pernyataan tiga, melemahnya angin Pasat. Pernyataan empat, kolam panas di timur Samudra Pasifik meluas ke barat. Oke, Hmm, coba oke kamu fokus di sini ya. Kita oke bahas Pak, satu persatu. Pembentukan awan di barat Samudra Pasifik benar apa salah? salah Pak.
Salah. Ini terbentuknya di mana nih? Tengah-tengah sini ya. Ya. Tengah-tengah, Pak. Oke, nah ini trik saya ajari trik cepat ya. Kalau kalian udah nemu satu poin salah, kamu langsung cek ke bawah. Eliminasi ya, Pak ya? Ya, eliminasi. Ini berarti salah, salah, salah. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan pasti nggak usah dilihat lagi. Ini pasti benar kan? Iya, Pak. Nggak perlu dibaca lagi. Langsung baca poin 3 atau poin 4. Nah, salah satu aja. Nah, misalkan apa nih? Poin 4 misalkan ya. Benar apa Iya. salah? Kolam Kolam panas panas. di Samudra Pasifik meluas ke barat. Benar salah. Hmm, salah, Pak. Salah. Ya karena kan kolam panasnya di sini ya. Iya, Ya, Pak. ya betul. Berarti jawabannya yang 2 dan 2 dan 3. 3. Nah, gitu ya. Jadi kamu, ini kan soal kayak gini harus baca satu persatu kan. Nah, kamu nggak usah satu persatu, nanti caranya pilih salah satu. Gini, sebenarnya lihat jawabannya dulu ya di sini. Jangan ke sini dulu. Ini paling banyak angka berapa di sini? Supaya Hmm, kamu bisa tahu pernyataan yang paling banyak itu kan berarti tinggal eliminasi nanti gitu ya. oke, Paham ya? Pak. Ya, Paham, paham, gitu. paham. Ya, ya. Jadi Terima kasih, misalnya Pak. paling banyak angka satu berarti baca dulu angka satu. Tuh, Oh, ya. Supaya jelas. Oh salah apa bener nih? Nek salah langsung coret semua gitu ya. Oke, gitu triknya. oke. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Taras ya. Taras. Jika dalam peta cuaca ada simbol seperti gambar, fenomena apa-apa yang sedang terjadi pada lokasi tersebut, stationary front bukan? 27 ya. Nah, ini apa? Ya, betul ya. Stationary front. Ya, simbol stationary front. Lanjut ya. Nomor 8. Ridho ya. Ridho. Pada lapisan atmosfer mana sajakah temperatur meningkat terhadap altitude? Nah, ini tadi udah ada ya. Apa? Keulang nggak sih? Kalian kalian merasa ini nggak? Soalnya ada yang mirip sama tahun 2024. Ada ya? Ada. Ya. Kalau tadi kan cuma satu, ini kan dua. Jadi apa sama apa nih jawabannya? Meningkat. Ini loh. Ini sama ini kan berarti kan. Itu tuh ketinggian artinya. Ketinggian. Jadi apa? Termosfer sama Termosfer. Atmosfer. stratosfer. Oke. Iya. Ya, betul B. Oke, 29. Eh Nadia, Nadia ya. Nadia. Hamburan atmosfer manakah yang menyebabkan langit tampak merah ketika matahari mulai terbenam? Apa tuh? Nah, ini ada yang gini ya. Coba kamu baca tadi matahari mulai tergenang tanpa apa? Warna merah. Nah, warna merah ini coba kamu baca di klasifikasi sini. Yang ada warna merahnya ketika matahari terbenam, berarti hamburan apa? Rayleigh. Relic betul ya. Ini ada warna ini ya, senja ya. Betul. Oke, next ya, 30. Siapa ya? Tadi Siva ya, Siva silakan. Manakah di antara pilihan jawaban di bawah ini yang merupakan tiga komponen utama terbentuknya badai guru? Badai guru tuh bahasa lainnya thunderstorm. Ya, jadi apa nih? Jadi cuacanya tuh sangat ini ya, ekstrim gitu ya. Nah, itu kira-kira apa? Yang ini ya Pak. Apa? Yang Oh, bukan. ya, ini bisa hmm, mirip-mirip ya.
Sebenarnya kalau saya lebih ke A ya. Jadi pertama paling penting itu instabilitas atmosfer. Jadi atmosfer nggak stabil ya. Maaf. Ya itu. Kemudian mekanisme pengangkatan dan kelembaban ya. Kalau awan cumulus tuh nggak selalu. Karena awan cumulus kan bukan, kalau cumulonimbus beda cerita ya. Kalau cumulus kan malah terbentuk awan yang pas cerah. Cumulus tuh. Cumulus kan yang awan itu kan gini kan kayak gitu. Ya gitu. Jadi yang lebih tepat yang A ini. Oke, kita ke urean ya. Siapa nih? Nabi Manyu, silakan. Seorang siswa SMA diminta untuk melakukan interpolasi linier suhu udara dalam besaran derajat Celcius di suatu lokasi berjarak 20 km arah timur laut dari kota Bandung. Dengan data yang diberikan adalah sebagai berikut. Ketinggian kota Bandung 700 meter dpl. Suhu udara kota Bandung 60 derajat Fahrenheit. Ketinggian kota Cirebon 0 mdpl. Suhu udara di Cirebon 80 derajat Fahrenheit. Jarak lurus kota Bandung ke kota Cirebon adalah 100 km. Lokasi termaksud terletak pada garis hubung Bandung-Cirebon. Berapakah suhu udara dalam derajat Celcius di lokasi 20 km timur laut kota Bandung dalam arah Cirebon? Oke. Ini 0 meter ya. Oke. Berarti gimana caranya? Diapain? Hmm. Kamu disuruh mencari di sini kan, yang di X Iya, ya. tinggi X X ini kan jaraknya berapa? 20. 20 kilometer. Nah, ini ibaratkan kan berarti dari Bandung ke Cirebon ini kan Bandung lebih apa? Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ah, katakanlah di sinilah Bandung ya. Bandung di sini. Cirebon katakanlah di sini gitu ya. Nah, dia kan makin turun ya sana ya. Iya, Tadi kan jaraknya berapa? 100 bagus. kilometer. Kamu disuruh mencari yang di jarak 20 kilometer di sini ya. Iya, Di X ini ya. Gitu. Tadi kan di sini suhunya berapa di Bandung? eh, 60 ya. 60. Iya, 60. Sementara di sini suhunya berapa? 80. 80 derajat Fahrenheit. Nah, oke. Berarti kamu untuk mencari tahu suhu di sini harus mencari apa dulu? Nah, ini ada perbedaan kan? Ya enggak? Iya, Jadi kan makin ke sana ini suhunya makin apa? makin panas. Makin panas. Jadi pada saat jaraknya berapa? 100 ya. 100, iya. Jadi di sini kan 60, di sini 80. Berarti perbedaannya berapa nih? Ya, 20. oke, 20 derajat Fahrenheit. Fahrenheit, iya. Jadi ketika jaraknya 100 kilometer itu ada perbedaan berapa? 20 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kamu ini jarak 100 ya. Kan tadi jaraknya berapa yang ditanyakan? Jaraknya 20 ya. 20. Kalau 20 kilometer berapa? Berapa nambah berapa? Berarti. Berarti 5 ya. 20 per Heeh. 100 dikali 20 20. ya. Berarti berapa? Seperlima kali 20 berapa? 4 Oh, derajat Fahrenheit. Ya enggak? Berarti nambah iya, nambah 4 ya. Ya enggak? Jadi iya. 60 plus plus berapa? 4. 60 plus 4 sama dengan berapa? 64 derajat 64. Fahrenheit. Nah, kamu disuruh ngubah ke Celcius. Berarti Oh, gimana? 64 dikurangi 32. 32 dikali 5 4 per per 5 per 9. Ya, ini berapa coba nanti dicari ya. Itu ya. Udah paham ya caranya ya? Oke. Oke. Lanjut ya. OSP 2020 ya. Nah, ini yang ngebahas soal apa ya? Apa nih? Puting beliung juga ya. Oke. Lanjut ya. Tadi habis Abimanyu Afif ya. Mas Afif silakan. Berapakah rentang kecepatan angin puting beliung yang terjadi di tulang bawang dalam knots? Oke. Ini berapa kecepatannya? Ini 73 sampai 112 mil per jam. ya, gitu ya. Nah, berarti kan kita harus tahu nih apa ini ya. Berapa perubahan mil ke knots kan?
Nah, jadi kita tulis dulu ya 73 sampai 112 ya. Tadi kan 73 sampai 112. Nah, ini nanti kalian cari aja di Google ada ya. 1 mil itu, mil per jam itu berapa knots ya. Ini kurang lebih adalah 0,87. Nah, itu kan. Nah, berarti kalau diubah dalam, kalau kita punya 73 berarti gimana? 73 kali 0,87. 0,87. Berapa tuh kira-kira? 8, berapa kira-kira? 3 kali 0,8. Ada kalkulator? 0,87 kali 73. 63,51 ya? Iya. 63,51. Nah, Ini ini saya ajari trik lagi ya. Penting juga buat kalian. Kalau udah ketemu 63, depannya itu ini nggak usah dihitung ya. Kelamaan kan nanti. Jadi, kecuali ada angka 63 di sini atau di sini. Nah, kamu harus hitung yang belakangnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, udah langsung pilih ini aja gitu. Oke ya? Tuh, jadi ini efisiensi waktu ya. Oke, nomor berikutnya ya. Arin, Mbak Arin silakan. Ada nggak Arin? Atau Mas Davi? Ya, Mas Davi dulu boleh. Jika massa udara bergerak di atas permukaan daratan atau laut yang lebih dingin, di mana temperatur permukaan daratan atau laut lebih rendah daripada temperatur titik embun udara yang bergerak tersebut, maka proses tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya Ini ya, apa nih? Tadi kan ini ya, dari darat ya, bergerak atau sebaliknya ya. Warmer moist atau ini ya, bergerak ke yang lebih apa nih? Dingin tadi ya. Kalau kita baca tadi. Namanya apa nih? Advection fog. Berarti apa jawabannya? Yang fog itu apa sih? Kabut ya. kabut. Nah, berarti ini ya. Kabut, adveksi ya. Ini kan tadi kan massa udara bergerak di atas permukaan laut yang lebih dingin di mana temperatur permukaan udara lebih rendah daripada temperatur embun. Bla 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 ya. Nah, ini lah kayak gitu. Oke, lanjut ya. Terus siapa nih? Fatih ya, silakan. Definisi gas variabel atau gas tidak tetap adalah gas yang jumlahnya berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Gas variabel yang paling signifikan volumenya di lapisan batas planet bumi adalah, seingat saya, uap air, Pak. Ya, betul. Ini sampai bisa 4% ya. Oke. Iya, Pak. Oke, 20. Ya, 20. 20 Laras. Ya, Untuk dapat memprediksi dengan baik perkembangan intensitas puting beliung di tulang bawang, maka forecaster harus menganalisis keberadaan inti jet stream. Peta cuaca manakah yang harus dianalisis oleh forecaster tersebut? oke. Hmm, Nah, ini tak kasih ini ya. Tak kasih. Maksudnya gini loh. Kan ini forecaster tuh nggak? Forecaster tuh artinya tuh orang yang memprediksi apa? Cuaca gitu ya. Nah, dia tuh kan ingin menganalisis apa adanya apa? Jet stream. Jet stream itu kan daerahnya tuh daerah yang tinggi ya. Daerah ketinggian. Nah, ini ada peta-peta kan? Ada peta isobarik, isotak. Isobarik berarti apa? Peta apa nih? Petanya sama apa? Tekanan ya. Isotak itu kaitannya dengan angin ya. Kemudian ada peta ini. Maksudnya apa sih peta 300, 500, 850? Oke. Ingat nggak tekanan udara itu kalau makin ke atas makin apa? Tekanan udara darat makin rendah. makin Rendah. rendah. Nah, ini menggambarkan peta pada ketinggian berapa? Ini peta pada ketinggian 500 MB, peta pada ketinggian, bukan mas, maaf ya. Peta pada tekanan 500 kan di sini ya. Kalau 850 kan di bawah. Ya.
peta 300 MB kan lebih di atas ya, kayak gitu. Nah, sementara kan Jejeran tuh pada daerah yang lebih tinggi, ya nggak? Beri jawaban yang mana kira-kira? Yang 300. Iya, 300. Betul. Ya, ini ya. Ini kan 300 MB, ini kan ketinggian apa? 9.000 meter. Kau tahu 9.000 meter gimana? Karena kan 300 milibar tuh ya daerahnya yang lebih atas ya, tekanannya yang lebih apa? Atas ini. Tuh. Oke, berikutnya ya. Terus Rido ya, Rido silakan. Berkaitan dengan kenaikan temperatur muka laut dan pembentukan pusat tekanan rendah di perairan Samudra Hindia Selatan Lampung, jika syarat pertumbuhan siklon tropis terpenuhi, maka akan muncul bencana meteorologi lain seperti tsunami meteorologi. Di daerah manakah kemungkinan besar terbentuknya siklon tropis? Oke, kita kasih gambarnya. Di sini ya, yang warna kuning nih ya. Area with tropical storm typically form. Berarti di daerah mana nih kira-kira? Di nol apa lebih dari nol? Lebih Lebih ya. Oke, lebihnya berapa kira-kira? Ya, mana yang tadi kamu cari ya? Tadi ya. Berarti berapa kira-kira? Eh di mana? Yang perairan hangat tropis lintang ide. ya ini ya 5 sampai 25 ini. Oke, tadi kan di sini ya, kan 5 sampai 25 gitu. Oke, lanjut ya. Eh tadi siapa habis Rido ya, Siva silakan. Stratosfer merupakan lapisan atmosfer yang stabil. Ini alasan mengapa lapisan stratosfer adalah lapisan yang stabil dari beberapa kemungkinan di bawah ini. Oke, 22 apa nih? Stratosfer daerah yang seperti apa sih? Stabil itu kan maksudnya gini ya. Kalau tidak stabil kan tekanannya misalnya lebih apa ya? Kamu kamu cari ciri-ciri aja stratosfer itu yang gimana biasanya? Karena apa? Yang relate sama stratosfer lah di sini option ini. Kira-kira yang mana? Stratosfer. Yang C. Ya, C ya, daerah penyerapan ozon ya. Oke, 23. Siva, terus kembali ke atas ya Abimanyu, silakan. Seperti yang telah disebutkan dalam pengantar di atas, bahwa kemungkinan peningkatan kejadian cuaca ekstrim adalah akibat perubahan iklim atau pemanasan global. Berikut adalah ciri-ciri dari efek rumah kaca terhadap bumi kecuali Oke, efek rumah kaca, kira-kira yang nggak masuk apa kira-kira? Yang hmm, yang mana kira-kira? yang E. Ya, betul, yang E ya. Aerosol itu artinya apa aerosol? Partikel yang tersuspensi ya. Ya, kayak misalkan debu, garam gitu. Jadi itu nggak ada pengaruhnya terhadap aerosol ya. Kalau kan penguapan tambah panas iya, pemanasan iya, eh, hangat iya, dan seterusnya ya. Jadi yang nggak mengaruhkan ya ini. Betul. Lanjut ya. Hmm, Afif, Afif Arkan. Pada sebuah parcel udara yang diam diberikan gaya persatuan massa Fm 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second pangkat min 2. Berapa kecepatan angin setelah 30 menit? Oke. Kamu masih ingat ini ya rumus gerak lurus GLB itu ya? P sama dengan apa? P0 Iya, plus 0 plus A kali T ya. T. Oke, berarti kita harus nyari apa? A sama T. T-nya T-nya berapa? 30 menit. 30 menit. Kalau jadi second kali 60 ya. 60. Berarti 1.800. 800. A-nya berapa? Ingat rumus gaya F sama dengan apa? Ya, M F kali kali A. A. Berarti A sama dengan F per M. F per M. Ya, berarti kan sama dengan F per M dikali dengan T ya. Iya. Nah, berarti 5 kali 10
minus 4 dikali 600. 1800. Nah, ini kamu harus hati-hati ya. Kan 5 kali ini itu udah 90 ya. Nah, nanti bisa ketemunya ini atau ini. Nah, ini aku wanti-wanti ke kalian semua ya. Kadang kita tuh udah tahu tapi nggak hati-hati gitu. Berarti kan sama dengan 5 kali 10 minus 4 kali 1,8 kali 10 pangkat 3. Ya nggak? Nah, Berarti kan 9 kali 10 minus 1 ya. Berarti berapa? 0,9. 9. Ya, itu ya. Jawabnya ini. Oke. Untuk V0-nya nggak dicari, Pak. P0 kan nggak ada. Ada nggak? Iya, iya, iya. Ya, nggak Nggak ada ada. kan? Jabatan awal nggak diketahui kan? Ya nggak? Ya Iya. sama dengan 0 berarti kan. Ya, kecuali ada diketahui ya. Oke. 25 ya. 25. Coba nih. Afif. Arin masih ada nggak Arin? Fatih ya, Fatih. Mengapakah Virga dapat menyebabkan lapisan atmosfer menjadi semakin tidak stabil? Oke. Karena Virga tuh yang kayak gitu ya. Virga Hmm, itu ini ada hujan, tapi dia tuh gak sampai tanah. nggak sampai tanah. Nah, Berarti menguap lah. melepaskan muatan Nah, kayaknya menyebabkan apa ya? Kayaknya yang B, Pak. oke. Jawabnya bener ya. Kamu kenapa jawabnya B? Soalnya Virga bisa mendingin level tengah lapisan atmosfer itu kan nggak sampai bawah, Pak. Jadi cuma dari atas ke tengah. Dari atas kan dia kan turun, Pak, terus ke tengah. Nah, terus hujannya itu Hmm, berhenti di tengah. Akhirnya yang dingin yang tengah gitu bukan, Pak? oke. Em, Terus juga, tapi ini tak jelaskan proses proses strateginya ya. Kan Oke, Pak. kalau dia ada panas selatan ya di sini sebenarnya. Kalau dia kan ini berupa air ya, ya nggak? Iya, Pak. Air yang menguap ya nggak? Berarti ada perubahan fase dari air ke apa? Gas. Gas. Kalau ada perubahan air ke gas itu membutuhkan kalor atau melepas kalor? Melepaskan kalor. Saya lagi. Membutuhkan, Pak. Ah, betul. Berarti kan ini menarik panas kalor dari lingkungan sini, dari lingkungan ketarikan kalornya. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau kalornya ketarik jadi lebih apa di daerah situ? Lebih panas, Pak. Lebih dingin. Oh, lebih Ya dingin. kan dia menyerap kalor, Oh, penyerap kalor. Oke, membutuhkan oke. kalor untuk merubah fase itu loh. Oh, iya. Dia butuh Ya, ya, saya dari dingin ke... Iya, tahu. ya, Oke, Pak. Oke, Pak. ya itu. Maka dia mendinginkan itu. Karena kenapa kok Oh, dingin? Karena itu apa si kalornya kan diserap sama si pada saat perubahan fase dari air ke gas kan. oh gitu. Ya, Oke, Pak. Makasih, Pak. oke. Em, Lanjut ya. Raras nomor 26. Which one of the air masses below has the highest density? Oke, berarti kan ini high high station itu berarti kan yang rho-nya besar ya. Rho itu sama dengan rumusnya apa? Massa dibagi dengan apa? Volume ya. Berarti harus massanya Iya, harus yang gimana? Massanya harus yang besar ya lebih Kak. besar. Iya. Density itu lebih besar pada saat dingin apa pada saat hangat? Maksudnya Eh, eh, ya udara tuh ketika dingin apa hangat ketika densitasnya lebih besar. pada saat hangat, Nah, lebih tepatnya yang dingin ya. Densitas itu kan kayak semakin rapat molekulnya, maka semakin densitasnya semakin besar, ya enggak? Nah, sekarang kalau iya, kamu rapat itu ketika dingin apa ketika panas? ketika Suat, dingin. iya, kamu kan kalau kedinginan itu merapat, rapat kan. Nah, berarti kan opsinya antara ini atau ini, ya enggak? Ya, Oke, kita tinju sekarang. Ini ada humid air sama dry air, ya enggak? Berarti apa? Ini udara kering, ya enggak? Udara kering, yang sini apa nih? Humid tuh berarti mengandung apa? Mengandung H2O, ya enggak? Nah, sekarang massa H2O tuh berapa massa molnya berapa? H2 itu kan berarti kan 2 oh, plus berapa O tuh? 16, berapa sih O tuh?
16 ya? 16. Oh, itu 16. Berarti 18 kan? 18. Ya, sekarang kalau dry air. Dry air itu contohnya apa? N2, ada O2. Berapa dry air tuh? Berarti kan N itu kan 14 ya. 28. 2 kali 14. Berarti berapa? 14. 28. 28. Ya, berarti lebih banyak mana densitasnya? Ketika Lebih banyak yang dry. dry ya gitu. Itu ya penjelasannya. Ini jawabannya yang B. Oke. Nah, berikutnya nih 27. Eh apa ya? Habis Ras Ridho ya, Ridho ya. Pada kondisi volume, suhu, dan tekanan yang sama, parcel udara manakah yang paling ringan? Oke, berarti kaitannya dengan massa molekul tadi ya. Berarti yang ringan yang kandungan tadi apa sih massanya paling rendah yang mana? Yang kamu jumlah aja nih. Tadi udara kering ada N-nya kan. Tadi udah 28. Oh, berarti 16 kali 2, 32. Uap air berarti berapa tadi? 16 plus 2, 18. CO2, CO2 itu berapa? 12 plus 16 kali 2. Mana yang lebih kecil? Yang ringan berarti kan harus yang kecil kan? Ya enggak? Yang paling kecil Yang mana? udara kering dengan uap. Ya, banyaknya yang banyak uap air ya. Ya, karena kan dia ini toh eh, paling ringan kan masanya. Karena cuma berapa? 18 gitu. Kalau yang lain kan ditambahkan banyak nih. Ya enggak? Gitu. Oke. Oke, 28. Eh, ini aku percepat aja ya. Kebetulan aku ada tadi harus ngirim ke direktur, saya harus habis apa sesuatu data. Jadi nanti aku akhiri di ini ya sampai sini. Tapi nanti sisanya aku bakal bahas di YouTube. Sisa yang nggak kebahas sampai nomor 3 ini ya. Nanti aku bahas. Aku nanti bahas ini sama yang terakhirnya. Sisanya ya. Jadi aku selesaikan di 2020 ya. Ya, ini masih ada berapa. Nah, ini aku percepat aja ya. Eh Delta dapat energi gelombang. Nah, ini sama dengan ini ya. V energi ada persamaannya. V energi sama dengan V grup. Nah, jadi ini sama dengan sama aja. Grupnya 4 berarti energinya juga 4 kayak gitu. Ya. Nanti kita bahas di ini detailnya ya. eh oke, ini ya. Em, jadi siapa yang terakhir tuh Rido ya. Siva ya. Siva silakan Siva dibaca. Gunung api anak Krakatau berada sekitar 200 km sebelah tenggara Tulang Bawang. Diketahui tekanan udara permukaan di anak Krakatau dan Tulang Bawang berturut-turut adalah 101 kilopascal dan 100 kilopascal. Berapakah besar gaya gradien tekanan per satuan massa? Anggap densitas udara 1,1 kg meter kubik. Oke, rumusnya apa? 1 per, ingat nggak? FP. Rho. Rho kali delta P per delta Iya, delta S. X. Berarti 1/1,1 kali delta P-nya berapa nih? 1 kilopascal ya. Berarti berapa? Pascal 1000 ya. 1000 per delta X-nya berapa jaraknya? 200. Berarti 200 tambah nolnya 3 ya. Tuh 2, 3. Nah, berapa tuh? 1/1,1 kali 1/2000. Nah, berarti kan ini hampir satu satu dibagi 2 ya. Betul nggak sih? Itu bukan per 200 ya, Pak? Hah? Bukan per 200 Oh ya? ya maaf 200 ini Oh, oke, Pak. kelebihan. Oh. Nah, berapa kira-kira? Hampir 0,5 kan? Berarti kan gitu. Ini saya cara bodoh aja ya. Berarti kan mendekati 5 ya. Ya, kemungkinan ini ya jawabannya ya. Tapi coba dihitung ya, coba dihitung aja. Takut saya yang menyesatkan nanti. Coba bentar, ada yang punya kalkulator nggak? Hitung coba. Eh, 1 dibagi
Berapa deh? Kalkulator coba kalkulator. 1 dibagi 1,1 kali 200. Oh ya betul. 0,00000045 ya. Ya, berarti jawabannya ini betul. Tapi saya kira-kira aja, setengah kan hampir 0,5. Ya. Oke, 30. Abimanyu, ya 30. Seorang siswa berdomisili di Tulang Bawang membuat percobaan pengamatan hujan menggunakan 3 wadah dengan luas alas yang berbeda. Ketika wadah diletakkan berdekatan di tempat terbuka, setelah terjadi hujan yang merata dalam waktu yang sama, maka ketinggian air hujan yang tertampung pada masing-masing wadah adalah Kira-kira gimana? ketinggian ya Pak. Berarti Mm-mm. kan A paling tinggi. Pak. Nah, coba perhatikan juga luas penampangnya. Oh, Ya enggak? iya. Berarti gimana kira-kira? Kalau luas penampangnya makin kecil, bukannya makin cepat tinggi. Ya? Ya, luas penampangnya kecil, makin cepat tinggi. Nah, tapi juga kamu perhatikan ya. Ini pendapat ya, nanti coba kamu dianalisis Hmm. aja. Eh, atau kalian coba. Ini anggaplah kita sama ya, ngasih air gitu ya. Ngasih air ke Oke. sana, kita air, ngasih air dengan Hmm. luas penampang ini, kasih air sana, ini kasih air sana, ini kasih air sana. Ya, gitu kan. Nah, Hmm. terus kamu timer, kamu masukin. Nah, kan ketinggiannya nih, nah, pendapat saya ya, nah itu bakalan sama ketinggiannya. Oh, Ini kayak perkiraan ya, karena gini, karena dengan ini kan meskipun dia lebih lebar ya, karena dia lebar ya, karena dia lebar itu kan maka banyak menampung juga ya enggak? Kalau iya. ini kan ya sehingga nanti perkiraan saya dia akan sama. Tapi ini perlu dicari ya. Ini kayak aku mengira-ira kayak logika aja gitu. Kayak menurutku ini bakalan sama sih. Karena eh kan suruh hitung tingginya ya, tingginya berapa. Karena dia kan menampung dengan luas sekian kan. Nah, ini juga luasnya juga banyak, jadi tetap dapat banyak juga ketika masuk sini gitu ya. Nah, gitu. eh ini opsi. Tapi kamu tadi ya, oh ini kan lebih kecil, berarti lebih cepat, lebih tinggi ya. Nah, nah, bisa jadi ya benar juga. Tapi ini perlu dicoba, Iya. perlu dicoba ya. eh kan ada rumus ini ya. Ah, apa sih Bernoulli itu ya? A1 V1 kan dengan A2 kali V2 kan? Betul. Ya enggak? Iya. Kita anggaplah si V-nya ini sama kan. Jadi Hmm. ketika nanti kan sama jadinya, ya enggak sih? Iya. Ketika luas kan sama jadinya mau dikali berapa kali berapa ketika luas penampangnya naik. Tapi ini kalau ini ya Bernoulli ya, tapi mungkin persamaannya apa saya nggak tahu. Tapi ini logika sederhana sih. Tapi nanti coba kalian pastikan juga ya, bisa jadi pernyataan saya salah. Ya, cuma saya logika saya tadi asumsinya adalah karena dia luasnya lebih besar, tetap kemungkinan bisa sama ketinggiannya gitu. Lampunya juga banyak gitu. Itu aja sih logikanya. Oke, jelas ya. Jelas ini habis habis apa? Afif ya Afif, silakan. Jika diketahui hujan lebat yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2020 di Kampung Tritunggal Jaya yang memiliki luas wilayah 700 km kuadrat adalah 200 mm, berapakah total jumlah air hujan yang jatuh di wilayah tersebut dalam liter? Oke, gimana caranya? Nah, ini tinggal dikali aja, Mas. Jadi, Tinggal dikali, Pak. iya, ini kan kalau kita ingat ya, kalau liter berarti kan satuannya kubik ya, ya enggak? Iya. Betul ya? Ya, berarti kan kita mengalihkan antara kuadrat, satuan kuadrat dengan satuan yang satu lagi kan. Kayak gitu. Itu nih.
Jadi nggak, ya emang rumusnya gitu, mencari tadi ya, apa, curah hujannya, curah hujannya itu tinggal dikali luas alasnya atau luas alas suatu, kita anggaplah misalkan itu bentuknya lingkaran gitu ya, kan udah luasnya kan 700, nah tinggal dikali tingginya berapa gitu. Nah berarti kalau liter nanti kamu ubah dulu ya. Terserah mau diubahnya di akhir salah satunya atau gimana, tinggal ini 700 misalkan, 700 liter kan sama dengan desimeter kubik ya. Kubik. Ya berarti kalau ke desimeter turun berapa nih, itu ya. Nah nanti dikali milimeter ya, kalau milimeter, milimeter, sentimeter, apa, desimeter ya, mili, senti, desi ya, berarti kan 20 ya, kali 10 minus berapa, naik berapa kali, 2 kali ya, Iya. minus 2. Nah ini tambah ya berarti ya, 700 kali, nah ini pangkatnya 2 ya, berarti nanti harus 2, 2 nambahnya gitu. Dari kilo ke, habis kilo apa sih? Kilo apa? Hekto ya? Iya itu Hekto, habis itu DK. deka, habis itu apa ya, sampai nanti ke mana? Desimeter. Nah, itu kali 10 pangkat berapa? Ya udah ketemu berapa liter gitu. Paham kira-kira? Oke Pak, oke Pak. Oke. Mohon maaf ya, ini saya ternyata ada satu keperluan yang mendadak. Tapi nanti saya coba bahas di sisanya ya. Saya masih punya topik yang belum saya bahas. Nanti mungkin saya bahas di, saya upload di YouTube ya untuk topik yang terakhir. Pesan saya ya, yang ini overview ya, overview tadi ya di soal, 3 soal terakhir di soal 2000-an ini. Yang pertama ini ya, ini kan soalnya cukup, menurut saya cukup beragam ya, cukup beragam. Tapi kalau kita bicara irisan, paling basic di meteorologi itu selalu ya. Kalau saya prinsipnya pertama tadi atmosfer itu ya. Terus parameter-parameter cuaca yang paling sering keluar ya. Tadi soal suhu ya. Suhu tadi kan ada yang ngubah ke Fahrenheit, Celcius. Ini kamu coba, ini kan gampang sebenarnya. Cuma kalau nggak punya rumusan ya, nanti lupa suhu. Nah, kemudian suhu kaitannya dengan ketinggian ya. Lapse rate gitu ya. Ada kenaikan apa? Terhadap ketinggian, merubah suhu misalkan dari sini 27, kalau naik jadi berapa gitu ya. Itu parameter berikutnya. Yang kedua soal tekanan tadi ya. Nah, ini tekanan tadi kan muncul ya. Tekanan semakin naik itu seperti apa, semakin turun seperti apa gitu ya. Jadi unsur cuaca yang paling sering keluar. Nomor 3 itu soal setelah tekanan itu kelembaban ya. Kelembaban. Nah, itu tadi kan muncul namanya relative humidity. Nah, pelajari juga tadi ya, ada misalkan nanti kelembaban spesifik, kelembaban apa, mixing ratio dan seterusnya. Itu ya. Nomor 4 ya, hitung-hitungan seperti tadi ya, gaya-gaya, gaya gradien tekanan, gaya Coriolis itu. Itu ya. Nah, kaitan dengan atmosfer tadi, kaitannya struktur ya. Struktur dengan ciri-cirinya, kemudian kandungannya, kandungan gas. Ada apa saja gas tadi ya, gas permanen, gas variabel. Nah, seperti itu. Sisanya apa? Sisanya nanti ngebahas soal bencana meteorologi. Tadi kan muncul nih, ada apa? El Nino ya, El Nino, kemudian ada mungkin La Nina, kemudian juga angin tornado atau angin siklon gitu. Nah, jadi bencana-bencana ini relatif beberapa kali muncul. Nah, terus apalagi ya? Iklim. Nah, tadi iklim juga muncul ya. Iklim tadi cukup beragam ya. Mulai dari iklim Köppen, iklim Junghun. Nah, yang belum muncul tadi kan Schmidt and Ferguson. Nah, bisa jadi ini kamu pelajari juga. Ya, kamu pelajari ya. Tadi Köppen itu kan muncul 2 kali apa ya? Waktu diterangkan di soal Everest tadi, sama Everest doang ya. Nah, Junghun juga muncul Köppen. Nah, ini Schmidt Ferguson yang pakai bulan kering, bulan basah itu ya. Nah, kamu pelajari itu. Kemudian, ini sirkulasi umum ya, katanya dengan angin ya, ya semua jenis angin. Tadi kan ada ITCZ, ada kemudian Hadley, Farrell, Kutub, Sirkulus, ada jet stream, ya gitu. Kemudian ini jenis angin ya,
Ya, jenis-jenis angin itu. Nah, jadi ini gambaran umumnya seperti itu ya. Soalnya cukup lebih beragam dibanding soal-soal geologi kemarin, ya. Tapi kalau kalian punya basic yang udah kuat di materi tersebut, insya Allah bisa ngerjain. Ya, gitu. Oke, ya, Bismillah. Semoga kalian bisa berjuang ya untuk nextnya. Mungkin saya cukupkan sekian ya buat malam ini. Terima kasih banget yang udah join. Yang mau join untuk pelatihan berikutnya bisa kontak-kontak karena kita akan mulai di minggu ini, insya Allah. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, makasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Nuhun, Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.